Sebelum kita masuk ke detailnya, saya ingin kita lihat data perusahaan kita 3 bulan terakhir. Penjualan kita menurun dari 1,2 miliar ke 700 juta. Nah, penurunan ini cukup signifikan ya. Kalau kondisinya kayak gini terus, jujur dampaknya bakal lebih kerasa di cash flow. Pembayaran gaji bulan depan itu bakal lebih beresiko. Bagian produksi juga ikut menurun. Kita bahkan punya mesin baru yang membuat beberapa posisi itu tidak seefektif sebelumnya. Laporan 12 minggu terakhir ini tuh juga nunjukin penurunan sekitar 35% dari channel utama. Sementara pengeluaran kita itu tetap berjalan. Kalau situasi saat ini terus berlanjut, kas kita bisa kosong 2 minggu lagi. Kalau soal biaya, payroll itu paling besar porsinya. Kalau gaji sampai telat, dampaknya bukan hanya moral tim, tapi juga reputasi perusahaan. Penyebab utamanya sih kompetitor yang semakin agresif dengan diskon yang sangat besar, kondisi pasar yang cepat berubah, dan juga biaya iklan yang semakin mahal. Jadi buat gaji bulan ini aman nggak tuh? Kalau misalnya gaji bulan ini mau dibayarkan penuh, kita harus mengorbankan pembayaran vendor. Nah, kalau misalnya vendor berhenti supply, maka bulan depan kita nggak bisa produksi lagi. Berarti kita emang harus mempertimbangkan untuk mengurangi tenaga kerja sih. Ya kita juga nggak bisa buat keputusan sepihak sih. Semua opsi juga harus dibahas secara objektif dan etis. Mungkin kita perlu efisiensi, tapi prosesnya juga harus jelas dan adil. Setuju. Kalau misalnya prosesnya nggak transparan, mungkin itu bisa mempengaruhi kinerja karyawan sih. Betul. Jadi tujuan kita rapat kali ini cuma nyamain persepsi kita, yaitu harus transparan, kita juga harus profesional dan juga menghargai tiap karyawan kita. Jadi tadi saya udah bikin opsi efisiensi. Yang pertama yaitu pangkas biaya non esensial. Jadi mending buat event dan perjalanan itu kita cut dulu. Lalu bisa juga potong gaji manajemen. Kita juga harus ngalah dengan potong gaji. Lalu freeze recruitment juga. Yang keempat voluntary unpaid leave, atau opsi terakhir PHK terbatas. Kalau cuman potong biaya kecil-kecil kayak gitu, itu juga nggak berpengaruh besar untuk menutup payroll kita. Saya paham, tapi manajemen juga harus ikut berkorban. Kalau gaji manajemen mau dipotong, itu juga nggak sesederhana itu. Kita juga perlu legalitas dan komunikasi yang tepat supaya tidak disalahartikan. Walaupun langkah kayak gitu tuh baik, tapi secara keuangan itu tetap belum cukup untuk mengatasi masalah kita. Kita lagi nggak cari simbolik, tapi kita cari fairness. Tim karyawan nggak boleh menanggung semua keputusan yang kita buat. Iya, dan kita juga perlu mengakui bahwa terlalu bergantung pada satu channel penjualan itu adalah keputusan kita dari awal. Ya, saya bertanggung jawab atas itu. Tapi sekarang mending kita cari solusi yang paling realistis. Kalau ngomongin realistis, keputusan terakhir itu memang harus PHK. Kita juga harus transparan kalau perusahaan kita tuh sedang mengalami masalah finansial. Jangan PHK karyawan itu dengan alasan kinerja gitu. Setuju sih, kita juga harus adil dan juga transparan. Jadi sekarang Ratu, tolong kamu siapin dokumennya. Manda, tolong kamu pastiin datanya benar. Nanti saya yang akan nyampaikan. Kita sudahi dulu ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya mewakili timnya. Jadi di sini saya mau menyampaikan kondisi perusahaan kita. Jualan kita 3 bulan ini cukup menurun ya. Jadi ini berdampak pada cash flow perusahaan. Bu, jadi nantinya akan ada pemotongan gaji atau PHK gitu ya? Kami ingin semuanya tetap tenang. Saya sebagai pemimpin ini bertanggung jawab. Jadi nggak ada keputusan yang diambil hari ini. Jadi tujuan briefing ini cuma memberi gambaran supaya kalian tahu kondisi perusahaan kita dan nggak ada lagi kabar simpang siur. Dan kalaupun nanti memang keputusan akhirnya ada karyawan harus di PHK, dari pihak perusahaan tentunya pasti bakalan transparan dan bakalan tetap memenuhi hak-hak dari setiap karyawan. Kenapa nggak minta kita potong gaji bareng-bareng aja daripada kita langsung di PHK gitu? Itu opsi yang masih dipertimbangkan ya. Tapi secara angka itu nggak bisa menutup kebutuhan kita buat 3 bulan ke depan. Kalau kalian ada ide atau masukan, kami akan sangat terbuka. Ya kan? Iya. Oke, tapi
Kami habis ini butuh kepastian perusahaan tuh arahnya mau kemana atau bagaimana. Kalau dari manajemen perusahaan, kita sekarang lagi fokus ke dua hal. Yang pertama itu ke peningkatan retensi pelanggan dan penjualan melalui B2B. Tuh. Jadi mulai minggu ini saya akan sering update kondisi perusahaan supaya semuanya jelas dan nggak ada hoax. Sebelum ada keputusan akhir, saya ingin kita punya forum terbuka. Kami ingin dengar langsung dari teman-teman semua. Situasi perusahaan saat ini memang lagi nggak stabil, dan kami merasa masukan dari kalian penting. Terima kasih sudah dibuatkan saya seperti ini, Bu. Dari tim produksi sendiri yang jadi pertanyaan utama itu, apa sih langkah jangka pendek perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya tanpa harus mengorbankan banyak orang di sini, gitu aja sih. Jadi secara operasional sendiri kita emang udah melakukan efisiensi listrik dan bahan baku, tapi dampaknya belum cukup. Jadi dari manajemen sendiri itu ingin tahu apakah dari sisi lapangan ada ide yang mungkin belum kami pertimbangkan. Dari kami sendiri mungkin bisa coba pengurangan shift lembur ya, daripada langsung masuk ke langkah-langkah yang lebih berat gitu. Ide yang kamu ajukan masuk akal sih. Nanti akan saya hitung ulang apakah pengurangan lembur itu bisa menutupi sebagian biaya. Terima kasih ya masukannya. Ada juga opsi untuk meningkatkan penjualan online. Saya ingin tahu apakah ada kendala di lapangan. Kalau kita mungkin naikkan jumlah produk atau mungkin flasher. Kendalanya bukan di produksi sih, Bu, lebih ke manajemen stok dan pengiriman. Karena sistem kita belum bisa otomatis gitu. Tapi kalau diarahkan, mungkin tim bisa menyesuaikan. Baik, itu feedback yang bagus sih. Kalau kita perbaiki alur stoknya, kita bisa push ke marketplace. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa forum ini bukan sekedar formalitas. Jadi semua masukan ini akan masuk ke evaluasi manajemen. Kita ingin keputusan yang diambil nanti benar-benar mempertimbangkan kondisi tim kita. Yang penting buat kami tuh keterbukaan sih, Bu. Jadi selama informasi disampaikan dengan jelas dan tidak mendadak, kami siap untuk menyesuaikannya. Itu komitmen kami. Apapun hasil akhirnya pasti akan kami sampaikan di forum terbuka dan kami sampaikan semua informasinya secara transparan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Diskusi forum kita hari ini bakal jadi landasan buat keputusan selanjutnya. Kita udah evaluasi beberapa masukan dari karyawan. Sebagian masukan bagus, tapi dalam sisi operasional kita masih defisit sekitar 200 juta per bulan. Pengurangan lembur seperti yang kemarin Afi sarankan setelah kita implementasikan ternyata cuma mengurangi 8% pengeluaran biaya, dan itu masih belum cukup untuk menutupi biaya-biaya yang lain. Peningkatan penjualan online itu potensinya emang ada, cuman kita butuh waktu sekitar 2 bulan untuk melihat hasilnya, sedangkan kita nggak punya waktu sebanyak itu. Oke. Berarti kita harus tetap ke opsi yang terakhir, yaitu PHK. Tapi kita pastikan prosesnya objektif dan transparan. Saya sudah mengirimkan data karyawan dan mungkin bisa dicek dulu. Di situ saya siapkan berdasarkan 3 kriteria utama. Yang pertama itu kebutuhan posisi dalam struktur baru, yang kedua performa kerja karyawan, dan yang ketiga adalah ketergantungan finansial tapi tanpa menyentuh hal pribadi terlalu dalam. Realitanya emang begini sih, emang ada beberapa posisi yang makin sedikit kebutuhan jam kerjanya karena mesin semi otomatis baru masuk ke perusahaan. Namanya siapa? Salah satunya ada Afi dari tim produksi. Performanya dia tuh baik, disiplin, tapi secara struktural posisinya itu berkurang karena mesin baru. Betul, dan shifting jam kerja juga sudah semakin sedikit. Afi cukup potensial sih, tapi kalau memang posisinya udah nggak lagi efisien, kita juga harus jujur, mau gimana lagi. Tapi kita juga harus kasih kompensasi yang pantas dan juga support buat karirnya ke depannya. Dengan penyesuaian struktur baru, mungkin pengurangan paling aman itu ada di 2 karyawan. Karena kalau misalnya lebih dari 2 karyawan, kemungkinan itu malah akan mengganggu operasional kita. Setuju sih, karena kalau lebih target produksi emang akan terganggu banget. Oke. Kalau gitu kita sepakati 2 posisi yang terdampak. Setelah ini kita susun rencana komunikasinya. Saya yang akan ngomong langsung ke masing-masing karyawan supaya prosesnya juga tetap hormat dan transparan. Permisi, Bu.
Afi, sebelumnya saya mau bilang bahwa kamu merupakan salah satu karyawan dengan performa yang paling konsisten di tim. Kami sangat menghargai semua kontribusi kamu selama ini. Oh, makasih Bu. Ada yang bisa saya bantu? Seperti yang kamu tahu bahwa kondisi perusahaan ini kan sedang berat. Kita sudah mencoba beberapa langkah, termasuk penghematan di operasional ataupun penghematan di biaya lainnya. Namun nyatanya semua usaha itu masih belum cukup. Dan ini bagian yang paling berat untuk kami sampaikan. Perusahaan memang harus melakukan pengurangan sejumlah karyawan. Ini benar-benar langkah akhir setelah semua opsi lain sudah kami lakukan dan tidak berhasil. Saya mengerti Bu. Jadi maksudnya Dengan sangat berat hati, posisi kamu merupakan salah satu yang terdampak, Vi. Ini bukan karena performa kamu yang buruk, sama sekali bukan. Tapi ini murni karena kondisi perusahaan yang nggak memungkinkan untuk mempertahankan seluruh posisi karyawan. baik Bu, saya jujur berat, tapi saya tetap paham kok keadaan perusahaan saat ini. Menyiapkan kompensasi sesuai regulasi termasuk dengan tambahan 1 bulan gaji kamu. Dan kalaupun misal kamu membutuhkan rekomendasi dari perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan baru, kita bisa bantu. Makasih ya Bu, saya hargai perhatiannya. Afi, sekali lagi terima kasih banyak atas semua kontribusi kamu selama ada di sini. Pintu perusahaan akan selalu terbuka dan nanti misal kondisi sudah stabil lagi, kamu sangat boleh kembali. Baik Bu, saya juga minta maaf kalau misal saya selama bekerja ada kesalahan. Terima kasih sudah menyampaikan semua ini dengan baik. Kami minta maaf dan juga terima kasih ya Vi atas semuanya ini. Semoga karir kamu semakin baik dan dimudahkan semua jalannya. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Ya Vi, semangat ya. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini. Jadi saya akan update tentang kondisi perusahaan. Seperti yang sudah kita bahas dalam sesi diskusi sebelumnya, perusahaan memang menghadapi penurunan penjualan yang cukup signifikan ya. Kita sudah coba berbagai alternatif, tapi hasilnya belum cukup membantu kondisi keuangan kita. Jadi setelah mempertimbangkan berbagai hal dan juga melalui diskusi panjang dengan para manajemen, kami memutuskan untuk mengurangi jumlah karyawan supaya perusahaan juga tetap bisa berjalan. Untuk tim yang masih bertahan, saya percaya kita bisa keluar dari situasi sulit ini kalau kita bergerak sebagai satu tim. Saya ingin perusahaan kita bertahan bukan karena keras kepala, tapi karena adaptif. Karena adaptif juga perlu tim yang sehat dan punya energi. Untuk perubahan struktur kerja, nanti akan kita jelaskan dan bahas lebih detail lagi. Kita pastikan untuk beban kerja juga tidak akan berlebihan karena mesin baru sudah bisa membantu kita. Kita juga mulai program peningkatan skill dan ide kreatif. Saya ingin kalian semua berkontribusi untuk perusahaan. Mohon hormati teman-teman yang berpisah, jangan jadikan mereka bahan berspekulasi karena semua kembali lagi tentang integritas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosok pemimpin yang menjadi tugas kelompok kami dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari jenis pemimpin tersebut bagi sebuah organisasi. Sosok pemimpin dalam tugas kelompok kami adalah Nana. Nah, Nana ini adalah seorang CEO dengan gaya kepemimpinan transformasional dan demokratis. Nana digambarkan sebagai pemimpin yang terbuka, bertanggung jawab, dan mengutamakan nilai kemanusiaan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya saat perusahaan berada dalam kondisi krisis. Ia menyampaikan kondisi perusahaan secara transparan serta melibatkan manajemen dan karyawan dalam proses diskusi sebelum keputusan diambil. Kelebihan gaya kepemimpinan ini bagi organisasi adalah kemampuannya membangun kepercayaan, menjaga motivasi karyawan, dan menghasilkan keputusan yang lebih adil serta komprehensif.
Kepemimpinan transformasional membantu organisasi tetap memiliki arah dan semangat perubahan, sementara kepemimpinan demokratis memperkuat komunikasi dan partisipasi internal. Namun, kekurangannya terletak pada proses pengambilan keputusan yang relatif lebih lama dan potensi kurangnya ketegasan dalam suatu yang menuntut respons sangat cepat. Oleh karena itu, gaya ini efektif untuk keberlanjutan organisasi, tetapi perlu keseimbangan antara empati dan ketegasan. Terima kasih. Tapi kalau secara angka karyawan dan retensi karyawan. Oke, tapi kita kenapa nggak minta kita potong gaji aja daripada Setelah saya hitung-hitung cuman mengurangi 8%. Program peningkatan ide dan positif. Hormati teman-teman yang sudah berpisah, jangan jadikan mereka bahan berspekulasi. Adaptif juga perlu. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Ini Kita perlu waktu sekitar 2 bulan untuk saya ngerti